Gue gagal sebagai wibu. Kali ini gue akan ngebuat pengakuan. Gue belum nonton Attack on Titan. Hah? Lu belum nonton Attack on Titan? Hah? Lu belum nonton Attack on Titan? Hah? Lu belum nonton Attack on Titan? Attack on Titan apaan? Jadi kali ini gue akan berusaha memperbaiki hal ini dengan ngebuat series baru. Mengejar ketinggalan nonton AOT. Di sini gue bakal ngebahas Attack on Titan dari season 1 sampai season 3 part 2 episode 69 menit 21 detik ke 44. Sambil nyari tahu kenapa gitu nih anime itu bener-bener laku parah. Sampai-sampai non-wibu pun pada nonton anime ini. Jadi go subscribe dan pencet bel notifikasi supaya tahu kapan gue upload lanjutan dari series ini. Gue akuin lah, episode pertamanya ini keren banget. Kita disuguhin awalan yang bener-bener mengenaskan dengan umat manusia yang harus ngebuat tembok untuk bertahan hidup dari serangan titan pemakan manusia. Lalu kita diperkenalkan dengan bocil pemarah Eren yang gak puas dengan kondisi manusia yang hidupnya santai-santai aja meskipun terkurung di dalam tembok. Maka dari itu, Eren ingin bergabung dengan pasukan pengintai yang kerjaannya untuk mengeksplorasi dan mengambil kembali daerah yang udah direbut oleh Titan. Mikasa, temannya, langsung ngasih tahu Eren untuk Stop it. Get some help. Lalu setelah itu kita diperkenalkan dengan Armin yang dan mereka bertiga adalah trio utama dari cerita ini. And then there is best boy, Marco gitu, favorit gue. Attack on Titan bisa banget ngebangun perasaan kalau Titan itu menakutkan di sini. Pertama, pasukan pengintai datang dengan korban jiwa yang cuma tersisa tangannya. Kedua, Titan nyerang dan ngehancurin tembok yang udah dibuat untuk mengamankan manusia selama 100 tahun. Ketiga, di saat Hannes yang udah siap mau ngadepin Titan, langsung ketakutan dan kabur setelah berhadapan dengan Titan secara langsung. Keempat dan yang paling penting, di saat ibunya Eren udah bersedia ngorbanin diri supaya Eren dan Mikasa bisa kabur, dia juga nangis dan gak mau mati di saat hampir dimakan Titan. Hampir seluruh ketegangan di sini itu dibangun berdasarkan itu. Pertama kita lihat betapa menakutkannya Titan. Habis itu kita dikasih secercah harapan, ngeliatin Eren dan kawan-kawan berlatih jadi tentara untuk ngalahin Titan, sambil ngedengerin kata-kata inspirasionalnya Eren gitu, yang ngebuat teman-temannya jadi ikut pasukan pengintai. Cuma buat ngeliatin mereka semua mati dimakan Titan. Bahkan Eren pun mati nyelamatin Armin, yang ngebuat gue ngerasa yeay, MC beban mati. Maaf. Maksud gue yang ngebuat penontonnya ngerasa, hah? Gila sih ini anime, tiba-tiba ngebunuh karakter utama di episode 5. 3 episodes later. Yap, sudah kuduga. Dengan pola kayak gini, Attack on Titan itu berhasil parah ngebuat penontonnya tertarik dengan ngebuat kita nebak-nebak apa mereka bakal mati atau enggak, apa mereka bakal sukses atau enggak. Karena sejauh ini manusia itu belum pernah menang lawan Titan. Maka dari itu di saat Eren berhasil nutup lubang Walrose, itu jadi berasa kemenangan yang besar banget, mengingat sebelumnya kita ngelihat mereka kalah terus-menerus. Aduh, karakter terlalu baik ini mah biasanya gue jadi ngerti kenapa banyak banget orang suka Attack on Titan ini. Dengan awalan yang isinya ngegas terus, ngasih kita harapan di tengah-tengah pahitnya realita kalau manusia itu bakal dimakan Titan, cuma buat ngehancurin harapan itu setiap kalinya. Ya iya, pasti ngebuat banyak orang yang suka. Dan dengan premis yang sederhana, manusia versus Titan, orang-orang juga gak usah mikirin moral ngebunuh itu jahat. Karena Titan ini cuma raksasa pemakan manusia yang gak punya pemikiran. Jadi ngebunuh mereka sebanyak apapun gak akan masalah. Tapi kalau mau jujur, gue lebih suka arc yang female Titan dibandingin arc pertama Attack on Titan ini. Marco, please stop.
Stop. Kenapa gue lebih suka arc ini dibandingin Battle of Trust District? Di arc 1 kita dikasih battle terus-terusan, gak berhenti-berhenti. Tapi ya andalan utamanya ya cuma itu doang. Cerita yang gas terus-menerus, plot twist di hampir setiap episode. Emang seru untuk saat itu. Tapi gak mungkin ceritanya itu bakal kayak gini sampai tamat. Maka dari itu pas Female Titan muncul, gue suka sih ceritanya yang berubah itu dari cuma manusia lawan raksasa gila jadi ngelawan manusia yang bisa berubah jadi Titan. Di sini berasa banget callback ke episode satunya. Kayak kita yang lihat Mikasa kebayang ngelihat Eren jadi pasukan pengintai. Dan yang paling penting kita ngelihat Eren yang dulu mengagumi pasukan pengintai karena mereka berusaha membebaskan manusia dari tembok tinggi ini. Cuma buat sadar kalau berada di pasukan ini berarti bakal ngelihat rekannya sendiri mati tanpa menghasilkan apa-apa. Inilah yang dimaksud di episode 1 dengan mati tak berguna. Dan anime ini ngejelasin hal itu dengan cara yang bener-bener brilian. Female Titan sendiri adalah antagonis yang cukup menarik bagi gue. Dia yang nambah cerita ini jadi makin kompleks. Karena ternyata yang dihadapin umat manusia itu bukanlah Titan gila, melainkan manusia lain. Dengan misterinya yang kita tuh masih nggak tahu apa tujuannya. Setelah dia berhasil menculik Eren, abis itu apa? Kenapa kekuatan Eren itu penting banget sampai-sampai Colossal dan Armor Titan harus ngancurin tembok buat menculik Eren? Kita lihat ternyata si Female Titan ini nangis juga di saat dia harus ngebunuh sesama manusia untuk mencapai tujuan. Setelah ngobrolin antagonisnya, gak adil rasanya kalau gue cuma ngomongin satu sisi doang. Jadi sekarang ayo kita obrolin sisi lainnya, yaitu ya si protagonisnya. Kita mulai dengan yang orang-orang sebut beban Eren. Gimana ya, gue mau ngomong dia baik, tapi dia tuh Annoying gitu. ya gue gak bisa nyalahin dia juga. Ngelihat emaknya sendiri dimakan Titan ya pasti bakal ngebuat dia kayak gitu. Tapi gue yakin dia dibuat kayak gini pasti ntarnya bakal dapat pengembangan karakter supaya dia jadi lebih menarik buat ditonton. Jadi ya gue cukup fine lah dengan dia. Mikasa Ackerman, cewek yang cinta mati sama Eren. The Yandere kalau disebut orang-orang. Menurut gue dia juga sama aja fine. Gak menarik tapi yang gak ampas juga. Cukuplah memenuhi tugasnya. Paling gak dia jauh lebih berguna daripada Sakura. Nah, di antara mereka bertiga, gue tuh paling suka si Armin. Yes, karakter kayak dia sebenarnya sama aja pasaran. Cuma dibandingin Mikasa sama Eren, gue ngerasa dialah yang paling masuk akal gitu. Eren yang di pikirannya ngebunuh Titan, Mikasa yang isi kepalanya ngelindungin Eren, dengan Armin yang orangnya tuh paling mikirin kalau setiap pilihan itu ada konsekuensi yang harus dibayar bersama pilihannya itu. Tapi karakter favorit gue di antara mereka semua adalah Jan. Ya, si Jan ini karakter favorit gue. Dia yang awalnya pingin bergabung ke polisi militer buat hidup santai gitu kan. Ya istilahnya dia ngerasa dia paling realistis gitu. Setelah teman-temannya mati langsung berubah malah jadi join pasukan pengintai. Satu hal yang gue suka dari series ini, mereka gak maksain kalau mereka ini kita ini orang baik. Enggak sama sekali. Ya mereka berusaha membebaskan umat manusia dari serangan Titan. Mereka sadar itu semua tuh butuh pengorbanan besar. Tapi di series ini kita dikasih tahu kalau itu tuh bukan hal yang tepat, tapi hanyalah salah satu pilihan yang belum tentu benar. Karena mereka harus ngorbanin nyawa orang banyak yang belum tentu akan membuahkan hasil pada ujungnya. Jadi kesimpulannya, nonton Attack on Titan ini berasa kayak nonton ReZero season 1. Kita dikasih banyak misteri yang menarik. Tiap episode isinya penderitaan. Tapi kita dikasih banyak banget pertanyaan yang belum kejawab. Gue suka konfliknya yang awalnya cuma lawan Titan, sekarang malah jadi nyari siapa Titan yang nyamar jadi manusia untuk menculik Eren. Untuk pembuka dari Attack on Titan sih menurut gue ya ceritanya cukup bagus. Kita lihat aja nanti apakah setelah nonton semuanya gue bisa nganggap anime ini masterpiece kayak yang orang-orang sebut. Untuk sekarang, like jika kalian suka video ini, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.